Kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah yang mendengarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertanyaan tentang siapakah Juraij itu diajukan kepada para sahabat yang berkumpul di sekitar Nabi. Mereka hanya terdiam, fokus mendengarkan dengan penuh konsentrasi saat beliau mulai mengisahkan kisah Juraij. Juraij adalah seorang rahib yang mengabdikan banyak waktu di tempat ibadahnya untuk menyembah Allah. Dalam kesunyian tempat ibadah itu, dia dengan tulus mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, dan memusatkan perhatiannya hanya pada Allah dan dirinya sendiri. Tempat ibadahnya berada di puncak gunung, di mana terdapat sebuah gua yang biasa digunakan oleh penggembala sapi sebagai tempat istirahat. Suatu hari, ibu Juraij menemui dia ketika sedang melakukan sholat. Meskipun dihampiri oleh panggilan ibunya, hatinya bergejolak dalam dilema. Apakah lebih penting untuk terus berdiri di hadapan Allah dalam sholat, ataukah menghentikan sholatnya dan memenuhi panggilan ibunya? Juraij merasa bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Namun akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan sholatnya agar mendapatkan pahala yang sempurna. Dia bertekad untuk bertemu ibunya dan memberikan baktinya setelah sholatnya. Dengan keputusan ini, dia tidak menyia-nyiakan sholatnya. Juga berhasil membuat hati ibunya senang setelah sholat, yang dianggapnya sebagai tindakan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, dia mengharapkan untuk mendapatkan pahala ganda. Ini adalah pertimbangan yang dia pikirkan. Ketika ibunya memanggilnya kembali, "Hai Juraij, jawablah panggilan ibu. Aku ibumu dan aku memanggilmu, nak. Pergilah ke sini. Ketahuilah, menjawab panggilan ibu lebih utama daripada segala yang ada di dunia dan akhirat." Meskipun dia tidak menyadari bahwa meninggalkan ibadah sunnah dan langsung memenuhi panggilan ibunya sebenarnya adalah ibadah yang lebih mulia di sisi Allah, Juraij tetap melanjutkan sholatnya. Dia yakin bahwa Allah mengetahui bahwa dia mencintai ibunya dan berbakti kepadanya. Dan sholat adalah ibadah yang dilakukan di hadapan Allah. Baginya, ibadah yang dilakukan di hadapan Allah adalah yang utama. Dia tetap setia dan tidak durhaka, berencana untuk memenuhi panggilan ibunya setelah sholat. Pikiran ini muncul kembali untuk kedua kalinya. Namun, ketika ibunya memanggilnya untuk ketiga kalinya, dia memilih untuk tetap fokus pada sholatnya, bahkan menunda untuk menjawab panggilan ibunya dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, ibunya merasa sedih dan menangis, menyampaikan doanya bahwa Allah tidak akan merenggut nyawanya Juraij sampai wajahnya terpampang di hadapan wanita pelacur. Wajah seorang pelacur dipandang tidak suci dan tercemar. Kehadiran dosa zina telah menghilangkan kebersihannya, meninggalkan bekas yang menyebabkan jiwa yang bersih dan hati yang penuh iman ingin menjauhinya. Namun, dari mana Juraij dapat melihat wanita pelacur tersebut, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui peristiwa di sekitarnya? Sebagaimana yang diketahui, dia jarang sekali meninggalkan tempat peribadahannya. Sebenarnya, ibunya tidak menginginkan hal buruk menimpa anaknya, tetapi ucapan tersebut sudah keluar tanpa terkontrol, dan seperti yang dijanjikan, doa ibunya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, ibunya pergi. Waktu berjalan dan ibunya lupa akan doanya. Namun Allah tidak pernah lupa. Dia selalu ingat doa seorang ibu. Oleh karena itu, anak yang durhaka akan mendapat balasan yang setimpal. Namun, bagaimana balasan tersebut akan diberikan? Nama Juraij mulai tersebar di antara orang-orang Bani Israel yang kagum dengan ketekunannya dan intensitas ibadahnya. Dari berbagai sudut dan lereng gunung, orang-orang mulai berdatangan untuk mengunjungi tempat ibadahnya, mengharapkan berkah darinya dan meminta doa restu. Suatu ketika, seorang pelacur cantik muncul dan berkata, "Jika kalian mau, aku akan mencoba menggoda Juraij." Orang-orang menjawab,
Kamu tidak akan berhasil. Dia tidak tergoda oleh wanita. Siapa yang bisa menolak pesonaku dan rayuanku? Ucap wanita itu. Jika kamu yakin pada dirimu, lakukanlah, ujar orang-orang Bani Israel. Wanita itu mempercantik diri untuk menarik perhatian Juraij. Dikendalikan oleh setan, wanita itu dibawa ke tempat peribadahan Juraij untuk memfitnahnya. Meskipun dia berusaha dengan keras untuk menggoda Juraij, Juraij segera berlindung kepada Allah. Meskipun wanita itu sangat berusaha untuk merayu Juraij, upayanya sia-sia. Ketika ia merasa putus asa dan godaannya tidak membuahkan hasil, ia pergi ke lereng gunung untuk menemui penggembala sapi, dan akhirnya tinggal bersamanya. Dia menyerahkan dirinya kepada si penggembala dengan kepastian bahwa tak ada yang akan mengetahui tindakan keji mereka. Wanita itu memancarkan daya tarik yang memikat, sehingga orang-orang tergila-gila padanya dan bahkan rela mengorbankan harta mereka untuk mendapatkan cinta wanita itu. Jika Juraij menolak tawarannya untuk tidur, harga diri dan kecantikannya terancam. Wanita itu kemudian mengajak penggembala itu tidur, sambil merasa kesal kepada Juraij karena masih ada orang yang menginginkan tubuhnya. Akibat hubungan terlarang dengan penggembala, pelacur itu hamil dan melahirkan seorang bayi. Tanpa orang-orang mengetahui identitas ayahnya, siapa sebenarnya ayah dari bayi itu. Wanita itu tidak mengungkapkan identitas penggembala, meskipun penggembala itu adalah ayah dari anak yang dia cintai. Dia tidak ingin penggembala dihukum karena hubungan mereka yang telah terjadi. Dan karena itu, dia mencoba menghilangkan dugaan tentang keterlibatan penggembala, agar orang tidak merendahkan daya tariknya dan menganggapnya tidak memikat lagi. Dia mencari kesempatan yang tepat, dan akhirnya di depan raja, dia mengatakan dia adalah anak Juraij. Dia hanya mengenakan pakaian rahib untuk menyembunyikan kejelekannya. Orang-orang terkecoh. Apakah mungkin Juraij melakukan semua itu? Apakah masuk akal jika perilaku luarnya bertentangan dengan batinnya? Apakah mungkin orang soleh ini terlibat dalam perbuatan zina? Orang-orang mulai berbisik-bisik dengan rasa tidak percaya. Sementara raja terheran-heran, dia bertanya, apakah dia benar-benar pemilik tempat ibadah itu? Ya, jawab wanita itu. Apakah pada hari itu kalian tidak melihat saya meninggalkan tempat ibadahnya? Beberapa orang memang melihat wanita itu sering pergi ke tempat ibadah Juraij. Namun pada kenyataannya, dia pergi ke gua di lereng gunung tempat penggembala sapi tinggal. Apakah mereka tahu kebenaran di balik peristiwa itu? Orang-orang menjadi marah dan berteriak. Raja pun ikut marah, bahkan semakin marah. Mengapa? Karena dia terkejut bahwa pelaku zina adalah seseorang yang menyandang reputasi kebaikan. Dipenuhi kemarahan, sang raja memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat ibadah Juraij. Kemudian, dia memerintahkan agar Juraij dihadirkan di hadapan majelis raja dengan cara yang memalukan. Pasukan melaksanakan perintah tersebut dengan mengikat tangan dan leher Juraij dengan rantai, serta memperlakukannya seolah-olah seorang penjahat, memukul dan merendahkan martabatnya. Di tengah perjalanan, mereka melewati para pelacur. Ketika Juraij melihat mereka, mereka tersenyum dan melihatnya dengan penuh rasa penasaran. Itu adalah pengungkapan nyata dari doa ibunya. Para pelacur mencaci maki dan merendahkan dirinya, seolah-olah berkata, "Kamu menyebut dirimu soleh, tapi diam-diam melakukan perbuatan zina? Sekarang kami merasa lebih suci darimu. Perilaku tersembunyimu sama dengan perilaku kami yang terang-terangan." Dalam hati yang penuh ketulusan, Juraij berdoa, "Ya Allah, Engkaulah penolong kami. Selamatkan aku dari apa yang menimpaku sekarang. Bantulah aku agar aku bisa melayani ibuku dengan baik." Sang raja kemudian bertanya kepadanya, "Siapakah wanita ini menurutmu?" Juraij balik bertanya, "Siapa yang kau maksud?" Sang raja menjawab,
Dia yang mengklaim bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu." Juraij bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mengatakan hal itu?" Wanita itu menjawab, "Ya." Nyata bahwa wanita itu berbohong. Dia menyukai penggembala dan menggunakan kebohongannya untuk merusak reputasi Juraij. Juraij kemudian bertanya, "Di mana bayi itu?" Orang-orang menjawab, "Di pangkuan ibunya." Juraij berkata, "Biarkan dia datang setelah aku selesai sholat." Juraij adalah seseorang yang ingin dekat dengan Allah. Dalam sujudnya, dia memohon rahmat dan keselamatan. Dia menumpahkan segala permohonannya di hadapan Allah yang merupakan sang pencabut bencana dan pelindung orang-orang soleh. Allah telah mengabulkan doa ibu Juraij, tetapi dia juga tidak melupakan ibadah dan kebaikan Juraij. Allah mengetahui sejauh mana cinta Juraij kepada ibunya. Meskipun Juraij keliru dalam mengambil keputusan, Allah menghendaki pelajaran dan nasihat untuknya. Maka Allah berkehendak untuk menyelamatkan Juraij dan meningkatkan derajatnya kembali. Kezaliman bukanlah sifat-sifat Allah. Setelah menyelesaikan sholat, Juraij mendekati bayi itu dan menunjukkannya. Dengan keyakinan akan pertolongan dan rahmat Allah, dia bertanya pada bayi itu di hadapan raja dan seluruh pasukan kerajaannya, "Siapakah ayahmu?" Seolah-olah ada keheningan yang membekukan hati, dan semua orang terpaku. Pada hari itu, Allah memperkenankan bayi itu untuk berbicara. Maka bayi itu menjawab, "Ayahku adalah si penggembala sapi." Ya, penggembala sapi yang telah melakukan perbuatan tercela di tempat suci tersebut, tempat yang pernah didatangi oleh ibu Juraij. Bayi itu adalah hasil dari perbuatan zina. Juraij yang sebelumnya ditawan dan terhina, kini menjadi bebas dan dihormati. Sang raja meminta maaf atas tuduhan yang salah kepada rahib yang suci itu. Para raja menyesali perbuatan menghina mereka. Sebagai upaya untuk menghapuskan penyesalannya, sang raja berjanji untuk membangun kembali tempat ibadah Juraij dengan menggunakan emas. Namun, Juraij menolak tawaran tersebut dengan mengatakan, "Tidak, saya tidak ingin tempat ibadah itu dibangun dari emas." Sang raja kemudian mengusulkan untuk menggunakan perak. Tetapi Juraij juga menolak dengan alasan bahwa cahaya perak akan menyembunyikan keaslian hati. "Lalu, dari bahan apa kami harus membangun rumah ibadahmu?" tanya sang raja. Juraij menjawab, "Kembalikanlah tempat ibadah itu seperti semula. Itu akan lebih menenangkan hati. Karena sesungguhnya kepalsuan dunia hanya akan membuat hati seseorang sibuk, meresahkan jiwa, dan mengikat roh." Juraij tersenyum, membuat para hadirin heran mengapa dia tersenyum. Tentu saja ada hal yang membuatnya tersenyum. Benar, Juraij telah menghadapi masalah yang hampir menghancurkannya. Namun berkat rahmat Allah yang mengabulkan doa ibunya agar Juraij dapat dihadapkan di hadapan para pelacur, ia dapat melewati masa sulit tersebut. Sebagai pelajaran, jika ibu kalian memanggilmu, penuhilah segera panggilannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab.